Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemimpin-pemimpin dunia berkumpul untuk sidang tahunan Majelis Umum PBB di markas PBB di New York mulai hari Minggu. Perang di Gaza, Sudan, dan Ukraina akan menjadi sorotan utama. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini berlangsung di tengah situasi global yang suram. We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts, not least in Ukraine, Gaza, Sudan, and beyond. Perang di Gaza berlangsung hampir 1 tahun dengan lebih dari 41.000 orang Palestina tewas dan 100 orang dari Israel masih ditawan Hamas. Namun analis memandang sangat kecil kemungkinan kemajuan menuju gencatan senjata terjadi pada sidang PBB. I don't see much traction. I think both sides, in this case Hamas and the Israeli Prime Minister, seem to be gearing up for a protracted war, protracted conflict. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas dipastikan akan fokus pada perang saat berpidato di Majelis Umum PBB hari Kamis waktu setempat. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selain berpidato hari Rabu juga diagendakan menggalang dukungan militer dan senjata jarak jauh saat pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina pada Selasa. For Ukraine now, the big challenge is to stop Russia advancing in eastern Ukraine. The future of the war will be decided on the battlefield, not in the UN. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan datang ke New York, tapi Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri veteran Sergei Lavrov. Pada tahun ini Indonesia kembali diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi yang memang dalam beberapa saat terakhir ini aktif berkunjung ke kota New York dan menghadiri berbagai persidangan Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan terkait dengan isu perang Hamas Israel di Gaza. Dan ini akan menjadi kunjungan Retno Marsudi terakhir kalinya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sebelum menjadi fungsi barunya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air pada bulan November mendatang. Di antara wajah baru yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara Presiden AS Joe Biden mewakili AS sebagai presiden di PBB untuk terakhir kalinya. I think there is still some respect for his engagement with multilateralism, but I think there's also a lot of regret that he didn't give the UN a greater role in dealing with the war in Gaza. Menyusul 2 upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump, VOA mengkonfirmasi apakah Amerika Serikat dapat menjamin keselamatan lebih dari 130 presiden dan Perdana Menteri yang akan datang ke kota New York. We have pulled out all the stops. New York City has police everywhere. Diplomatic security is supporting Secret Service to also provide security for all the heads of state who will be here in town. Para diplomat juga akan bertemu untuk membahas perang di Sudan. Meski ada banyak inisiatif internasional, tapi belum ada gencatan senjata dan pertempuran selama 17 bulan telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi dan jutaan orang kelaparan. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Berikut liputan Helmi Johannes dari VOA. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang.
Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesawat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.